Nah, selamat datang ya di kelas ini. Jadi pilihannya menarik ya, pilihan temanya menarik buat saya, tapi buat kebanyakan orang bisa jadi, aduh ngomongin pendidikan, konten-konten pendidikan mana ada yang diminati sekarang ya. Orang-orang tuh mulai meminati apa coba? Orang-orang mulai meminati hal-hal lain, hal-hal yang kemudian ya distraksi dan lain-lain. Ini ya makanya yang bikin gemes dan penting gitu ya. Oke. Nah, makanya pilihannya adalah menjadi terpelajar, berpendidikan, atau berwawasan ya. Kira-kira mau pilih mana? Kenapa jadi pilihan? Karena kemudian kita perlu memikirkan ini dengan serius supaya goalsnya itu nanti. Nah, jadi kalau teman-teman banyak, bukan teman-teman, kalau saya ya ngelihat dunia ini, lingkungan sekitar banyak ngeluh ya, lihat fenomena yang terjadi, kok jalanan nggak rapi, kok ada pelanggaran ini, kok susah ya untuk ngurus A, kok kenapa untuk masuk mall harus pakai aplikasi, tapi data-data pribadi kita malah disebarluaskan, nggak ada yang minta maaf gitu ya, kok begini, kok malah begitu, kok banyak hal-hal yang menggelisahkan. Itu kira-kira dimulai dari mana gitu ya, gitu. Nah, eh, jadi kemudian yang menarik itu gini, aku menemukan bahwa kita itu sekarang udah mulai banyak didistraksi kemudian oleh hal-hal yang gak relevan sama apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi gini, kehidupan kita itu sekarang mulai berpindah dari kehidupan yang harusnya dijalani malah jadi mengikuti apa yang menjadi distraksi. Nah, ini mudah-mudahan kebayang ya. Jadi kita tuh sering dipapar sama media ini untuk mengikuti hal-hal mainstream, itu apa, distraksi-distraksi. Dan seolah-olah kita jadi takut, takut ketinggalan, takut kehilangan distraksi ini. Nah, yang membuat kita kemudian lama-lama makin makin lebih senang, makin lebih suka sama hal-hal yang sifatnya instan, tipis-tipis dan dikit-dikit gitu ya. Saking kemudian kita jarang ngelihat lagi, jarang mau lagi untuk bisa berpayah-payah kayak zaman dulu kita kecil kali ya. Zaman kita ke SD ya, kita belajar itu sepertinya payah gitu. Sekarang tuh kayaknya gampang. Cari Google, copy paste, ya copy paste, terus nunggu sampai betul-betul deadline gitu baru ya asal kumpul lah gitu. Padahal kayaknya dulu kita nggak gitu ya, nyari ke tukang fotokopi, beli karton ya, terus kemudian ngumpul sama ini gimana. Bener-bener ada kepayahan gitu, ada effort yang lebih. Makanya interaksi sama orang lain tuh jadi menyenangkan, jadi penting gitu. Nah, sekarang tuh orang jadi enggan untuk berlama-lama, orang tuh enggan berlama-lama untuk menapaki proses belajar ya, yang memang berpayah-payah ya, yang membuat kita makin payah, yang membuat kita kesulitan, yang membuat kita berat. Nah, ini kita tuh jadi makin lama makin enggan. Nah, hal ini saya teliti beberapa bulan terakhir ini. Oh iya juga ya. Kok kenapa bisa seperti itu gitu? Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa kita mudah sekali untuk kemudian terdistraksi sama sesuatu gitu. Nah, ini menarik banget untuk bisa di apa namanya? Di kaji ya. Makanya ini jadi topik utama yang ingin saya bahas gitu. Nah, jadi ini ya, makanya ilustrasi yang saya pilih tuh ini. Jadi ada orang yang kemudian lebih tertarik melihat tayangan yang sifatnya ringan, sederhana, sementara, tapi sebetulnya yaitu cuman capture, cuman cuplikan kecil. Nah, maka orang ngerasa banyak tahu hanya dari headline sebuah berita, kebayang nggak? Jadi orang tuh ngejudge. Nah, padahal para pemproduksi media itu ya gemarnya ngasih headline bombastis, ngasih clickbait ya. Ada serial juga kan ya judulnya clickbait ya. Yang padahal isinya tuh nggak gitu. Nah, saking tahu bahwa orang tuh lebih senang mikirnya yang ringan, yang ringkas, yang spontan. Nah, saya tuh pengen ngajak banget teman-teman yang ada di sini untuk makin waspada, untuk lebih waspada terkait hal ini dan mau mulai untuk lebih deliberatif ya. Jadi yang ini tuh yang ada di sini namanya deliberatif. Memang perlahan, butuh kepayahan, butuh berupaya, tapi kemudian kita akan tahu apa hasilnya, apa dampaknya, nanti akan saya share di sini ya. Nah, kalau di sini
kita akan terus-terusan terdistraksi. Jadi dari hal-hal yang prioritas, dari hal-hal yang harusnya dilakukan, dikerjakan, kita kemudian akan mudah terdistraksi. Nah, media-media kita itu ngajak kita untuk terdistraksi terus. Semua fitur-fiturnya ngajak kita terdistraksi. Makanya makin lama durasi sesuatu itu makin kecil, makin sedikit. Ya. Orang udah males nonton yang berjam-jam sekarang. Ya, makanya perkecil dari 10 menit jadi 5 menit, dari 4 menit jadi 1 menit. Wow, dan kita udah biasa banget. Jika segala sesuatu tidak bisa dipapar dalam 1 menit, maka apa yang terjadi? Gak asik gitu ya. Jadi 1 menit itu udah titik relevan kita dalam memahami sesuatu, kemudian kita skip. Kita tuh seneng banget budaya nge-skip ya. Skip itu jadi part of our life jadinya sekarang. Menarik banget, luar biasa. Nah, makanya ini yang jadi penting nih teman-teman. Emang ngaruhnya apa sih? Begini, bukannya kayak begini tuh capek ya. Justru nanti kita dapat wawasan tuh dari sini. Nah, nanti saya akan kasih tahu bedanya antara terpelajar, berpendidikan, dan berwawasan ya. Betapa kita penting untuk punya hal ini supaya kita punya kendali penuh atas hidup kita. Karena kalau kita nggak punya kendali atas hidup kita kemudian didorong oleh orang lain ya. Dimonitor sama orang, kemudian diarah-arahkan sama orang. Yang galau siapa? Yang galau kita. Yang nggak bahagia siapa? Yang nggak bahagia kita. Tapi karena siapa? Karena orang lain. Kita jadi dikendalikan hidup kita sama orang lain, sama media, dan yang paling parah itu sekarang sama algoritma ya. Nah ini yang mesti kita mulai waspadai, mesti bikin gerakan. Apakah gerakannya berarti harus hindari internet? Bukan juga ya, tapi kita perlu sadar dan perlu kemudian mendorong konten-konten positif ya juga lebih banyak muncul ya. Nah makanya saya pengen nunjukin ini, ada istilah namanya education sama educated ya. Education itu kan pendidikan ya. Jadi pendidikan itu sederhananya adalah proses. Jadi proses perubahan dari yang apa adanya jadi ada apanya. Jadi ada apanya. Jadi dan proses ini bukan proses yang ringan sederhana, tapi dia bertahap. Ya, gitu. Dia bukan cuma serial tapi bisa jadi paralel, tapi dalam bentuk stage, tahapan. Dan ini sedari dulu memang sudah dilakukan ya, tapi kemudian kan sekarang kita jadi mempertanyakan kembali proses-proses pendidikan yang dialami gitu ya. Nah, emang pendidikan tuh nyuruh kita untuk apa sih? Buat apa kita sekolah sekarang? Buat apa kita belajar ya? Sementara semua yang diajarkan udah ada di internet secara gratis. Berarti buat apa? Lalu orang yang educated adalah orang-orang hasil pendidikan. Jadi education itu pendidikannya, prosesnya ya, proses perpindahan dari apa adanya jadi ada apanya. Sementara educated itu orangnya. Orang yang tereducated itu adalah orang yang seperti apa? Nah, makanya ada istilah ini. Ada istilah terpelajar, ada istilah berpendidikan, sama istilah berwawasan. Orang yang terpelajar adalah orang-orang yang kemudian sedang menjalani proses pendidikan, ya, dan dia tidak berhenti dalam melakukan proses itu. Karena kemudian proses itu membuat dia selalu berada dalam mode yang namanya deliberative thinking. Deliberate. Ini proses yang lawannya, versusnya adalah apa? Spontan. Atau yang disebut dengan istilah psikologis adalah heuristik. Atau instan. Teman-teman semua yang ada di Hey Webinar ini, kita tuh lagi banyak diajak untuk dapat hal-hal yang spontan dan instan. Apakah ini bagus? Jawabannya adalah enggak, teman-teman. Ada sebuah film animasi bagus banget. Film animasi bagus banget. Judulnya dulu judulnya namanya Wall-E. Teman-teman pernah nonton enggak ya?
Kalau udah coba share di kolom komentar yang udah siapa aja ya. Pernah nggak nonton Wall-E ya? Itu sebuah kritik sosial dalam bentuk animasi, bagus deh. Wall-E namanya. Yang robot ya, betul. Robot kecil, robot kecilnya robot pengolah sampah ya. Robot pengolah sampah yang dia itu akhirnya punya teman namanya Eva. Eva ya, yang putih gitu. Ya, oh, ini Bayu juga nontonnya Eve ya. Nah, jadi semua orang ternyata di bumi itu udah nggak ada manusia lagi. Manusianya lagi ada di atas. Iya betul, tinggal di bumi untuk bersih-bersih sampah. Nah, dan nggak ada kehidupan yang baik lagi di bumi. Nah, orang-orang itu pada ke atas, pada diajak ke atas, dan semuanya tuh serba dikasih sama teknologi ya. Nah, orang-orang ini diajak untuk dapat hal-hal yang instan. Makanan jadi minuman kan, semua jenis asupan makanan jadi botol yang disedot, dan tiap orang tinggal duduk dan menghadap ke layar ya. Jadi gendut semua, betul Kaliza ya. Aku jadi kepikiran takut gemuk-gemuk. Justru sekarang tuh problemnya tuh orang tuh uneducated, tidak terdidik ya, tidak terdidik. Yang kedua obesitas. Jadi ada dampak global buruk dunia saat ini ya, menurut berbagai literatur, terutama dari lembaga di United Nations, di PBB, adalah itu dua hal itu. Yang pertama adalah uneducated ya. Yang kedua adalah obesitas. Obesitas ini ngaruh kepada produktivitas manusia, teman-teman. Makanya betul kata Teh Ocha ya, kepikiran takut gemuk, justru sekarang tuh udah pada gemuk. Jadi obesitas itu bukan gemuk ya, tapi lebih dari overweight itu kan obesity ya. Wah itu bahaya itu. Dan ini kita udah mulai masuk ke fase itu. Nah udah mati uneducated ya, kita tidak terdidik, dan juga obes ya. Nah maka gini, yang ingin saya ajak adalah gimana caranya supaya kita terhindar dari kebiasaan yang spontan, yang heuristik ya. Heuristik tuh istilah Yunani sebetulnya, di bahasa Inggris kan mungkin shortcut kali ya. Shortcut ya, atau instan ya. Jadi kan kita enak ya nyari shortcut. Makanya kalau teman-teman punya handphone, pasti kalau aplikasi yang paling sering dibuka akan muncul di depan jadi shortcut ya. Nah, itu yang shortcut itu bikin kita kan jadi otomatis living, hidupnya otomatis. Nah, Wall-E itu ngekritik itu. Film Wall itu ngekritik itu. Kita itu hidup di zaman di mana kita itu dipapar distraksi. Jadi kalau teman-teman juga udah nonton dokumenterinya di Netflix ya, judulnya Social Dilemma ya, kalau nggak salah. Bener nggak sih? Coba di kolom chat, bener ya? Social Dilemma ya. Di situ ngasih tahu ke kita bahwa semua media sosial yang sering kita gunakan memang kemudian berlomba-lomba untuk membuat kita bertahan di media sosial itu. Nah, gitu ya. Bertahan untuk di media sosial itu. Tujuannya untuk apa ya? Untuk berlama-lama di situ. Nah, kalaupun enggak, yang mau nggak mau diajak, dituntut gimana caranya untuk terdistraksi, balik lagi ke media sosial itu. Untuk ngapain? Untuk kemudian apa? Ya terdistraksi aja terus. Makanya di push notification, ada push notifikasi. Dikasih notifikasi untuk kita balik lagi ke sana gitu ya. Nah, padahal sesungguhnya sebetulnya media itu adalah tools kita. Ingat ya, media itu adalah tools kita, bukan kita tools mereka. Gitu. Nah, kalau teman-teman sadar, ada 3 perusahaan besar dunia sekarang, Amazon, Google, sama Apple, yang mereka kemudian sekarang lagi bikin sistem keuangan, sistem finance, supaya apa? Semua kegiatan dan aktivitas kita nggak kemana-mana, tetap ada di gadgetnya. Apple bikin Google udah punya Google Pay, Apple juga mau ada uangnya, Amazon juga ada Amazon Pay. Semua akan muter di situ. Jadi kegiatan kita ada di mereka terus. Jadi mereka tuh lagi menciptakan realitas buat kita, supaya kita yang ini teman-teman, kita keluar dari realitas kita. Nih, supaya kita nggak ada di realitas kita lagi.
supaya kita sibuk menggenggam sebuah layar dan memainkan layar itu terus-menerus. Padahal dunia itu tidak hanya di layar kita, ya. Dan ini mulai terjadi sebetulnya di awal-awal tahun 2010-an ya, 2010-an awal ya. Dimana kita kemudian senang melihat orang yang lagi vlogging ya. Kita merasakan bagaimana traveling ke luar negeri. Seolah-olah kitanya jadi nggak usah ke luar negeri. Cukup melihat orang yang sedang ke luar negeri, kita pun ikut merasakannya. Jadi kita merasa puas dengan genggaman tangan kita. Padahal sinyal-sinyal di tubuh nggak ngasih itu. Dan itu juga buruk buat psikologis kita, teman-teman semua. Sampai sini mudah-mudahan kebayang dan jelas ya. Wow, betapa kita jadi kita jadi gini, jangan sampai kita mengenyam pendidikan hanya untuk membantu media, korporasi untuk mendistraksi dari kehidupan. Gitu ya, saya ulangi lagi ya. Jangan sampai kita belajar sekolah tinggi-tinggi, berkhidmat pada guru-guru hanya untuk kemudian bekerja pada perusahaan-perusahaan, bekerja membantu supaya orang-orang itu terdistraksi dari kesejatian kehidupan. Nah, ini yang waspada sekali ya ayah bunda sekalian. Makanya berat ya, apalagi yang udah jadi ayah ibu, ayah bunda. Ya, sebagai ayah bunda bagaimana kemudian ngajarin anak-anak bahwa gadget itu media kita, membantu kita untuk melakukan sesuatu. Ingat, teknologi itu adalah cara yang kemudian diciptakan untuk mempermudah urusan kita, itu teknologi namanya ya. Jadi roda itu juga teknologi, ban itu teknologi yang memudahkan kita melakukan perpindahan jika mengangkut barang, ya ban teknologi. Kita yang mengendalikan ban. Jangan ban yang membuat kita terkendali ya, bahaya ya. Gitu. Jadi saya sekarang lagi kalau jalan kemana-mana, kalau ada anak-anak lagi pada main, pasti bogoa goci piaci mida itu ya, gara-gara media yang menarik gitu ya. Tapi orang bisa mendeliver message lewat media yang jangan sampai itu yang ini tadi ya, jangan sampai kita hidupnya sekecil daun kelor ya. Kita nggak bisa lagi hidup dalam kesejatian hidup kita. Maka pastikan dalam tiap langkah pembelajaran kita yang punya kendali, kita yang persiapkan, kita yang kendalikan. Ya, begitu. Nah, maka kita balik lagi ke konsep ini ya. Terpelajar, berpendidikan, sama berwawasan. So, bagaimana caranya supaya kita nggak jadi yang begini dan menjadi orang-orang yang terpelajar, yang berpendidikan dan berwawasan? Yang pertama adalah yang ini tadi ya. Orang-orang yang terpelajar adalah orang-orang yang memastikan kehidupannya itu adalah kehidupan yang dipikirkan secara deliberate, bukan dipikirkan secara instan dan spontan atau heuristik ya. Maka apa? Nikmati proses, hayati proses, tiap proses dan prosedurnya kita harus mengerti. Jadi gini, tiap kali ada teknologi baru yang kita ingin coba masuk ke dalamnya, pastikan kita mengetahui prosesnya. Dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan apa. Lalu luruskan niat, ya, kita menggunakan itu kemudian untuk apa. Hati-hati ya. Misal ini kayak misalnya saya menggunakan Instagram misalkan untuk sharing, upaya untuk finding the right way, ngajak orang supaya finding the right way to think about things. Jadi kalau ada isu, ternyata isu itu masih salah dipahami dan salah dipikirkan, saya share di situ untuk nge-challenge pikiran yang ada, itu ya. Nah, waspada kalau kita kemudian punya sosial media untuk liburan dan hiburan supaya kita mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sesaat. Yang sesaat itu ternyata memakan waktu sehari 3, 4, 5, bahkan sampai 7 jam kehidupan kita. Ngeliatin gadget dengan distraksinya. Padahal kita nggak posting apa-apa, ya, nggak sharing apa-apa. Padahal itu kan tools kita. Nah, pertanyaannya kita nge-tools apa? Nah, pastikan tadi ya, deliberate dalam menerima semua teknologi yang ada. Pastikan kita mengetahui prosesnya dan secara prinsip itu ngebantu kita untuk apa. Itu namanya
terpelajar ya, orang-orang yang tahu betul bahwa dia sedang berproses mencapai sebuah tujuan dan media-media itu menghantarkan dia ke sana. Itu orang yang terpelajar ya. Jadi bukanlah orang terpelajar yang kemudian dia dikonsumsi oleh media. Dia menjadi konsumen utama yang dikonsumsi oleh media. Kita tuh yang jadi produknya, yang terus-terusan dianalisa sama media gitu ya. Nah ini yang saya pengen ajak nih, terpelajar ala sekarang tuh bukan orang yang masih dalam dunia pendidikan, bukan. Tapi orang-orang yang kemudian mau untuk selalu berpikir deliberate, tidak instan dan tidak spontan gitu ya. Terus orang yang berpendidikan bukanlah orang-orang yang kemudian punya gelar. Sekarang ternyata gelar itu nggak ngaruh-ngaruh amat gitu ya. Bayangkan ada sebuah, saya baru posting ini ya beberapa waktu lalu ya. Saya benar nggak ya beberapa waktu lalu habis postingnya ya tentang sebuah badan ya. Bayangkan ada badan riset dan inovasi di Indonesia, coba dipimpin oleh orang yang tidak lulus S1, ya, tidak lulus S2, doktornya juga dapat gelar dari gelar karena hadiah gitu ya, diminta untuk memimpin sebuah lembaga nasional dalam hal riset dan juga inovasi. Wow. Yang membuat kami ya, dan ini udah dikritik banyak ya, dosen saya, guru saya juga kemudian di Dewan Guru Besar. Oh kalau gitu mah udah aja lah gini ya, gelar doktor itu ya, gelar doktor itu udah aja kemudian lewat dua jalur. Satu, jalur pejabat negara. Dua, jalur pendidikan formal. Jadi teman-teman kalau pengen jadi sarjana, udah aja jadi pejabat di tingkat RT atau kecamatan. Nah kalau teman-teman jadi pejabat kecamatan, ada sarjana honoris causa gitu. Kita ajukan aja supaya adil ya. Kan nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman jadi pejabat setingkat di kota itu ya, dapat master honoris causa karena teman-teman jadi apa, sekretaris daerah, wali kota, bupati, gitu aja jalurnya gitu. Dan kalau teman-teman jadi pejabat di level negara, udah aja semua jadi doktor aja udah, supaya kita tahu beda antara orang-orang yang kemudian mengenyam pendidikan dengan orang-orang yang dapat jabatan ya. Soalnya menarik nih ya, ada kasus lagi sekarang, UNJ itu urung dan batal memberikan gelar doktor kehormatan kepada dua orang pejabat ya, karena memang di statutanya nggak ada, di undang-undang ini, di aturannya nggak ada. Nah aturannya yang malah harus dirubah. Jadi gitu, aduh sedih banget ya. Jadi berpendidikan itu dulu mah, kalau dulu dia untuk menunjukkan bahwa orang itu telah menyelesaikan proses ini teman-teman. Dari sini, sini, dan mendapatkan gelar. Jadi gelar itu sebagai tanda bahwa orang itu sudah menyelesaikan proses-proses deliberatif panjang, baik itu nanti SD, SMP, SMA, melalui skripsi, tesis, dan disertasi, lalu kemudian ya dia kan udah terbiasa melakukan riset dan berinovasi karena tiap kali bikin skripsi, tesis, dan disertasi pasti dituntut untuk menghasilkan novelty ya. Ada novelita di sini, novelty ya, bukan novelita tapi novelty, kebaruan, inovasi gitu. Nah, bayangkan ada orang yang belum pernah melakukan ini memimpin badan riset dan inovasi. Bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh. Oh kalau gitu berarti berpendidikan ini teman-teman semua bukan lagi soal gelar. Karena gelar sekarang tidak menunjukkan apakah seseorang melalui proses pendidikan. Jelas ya sampai ini ya. Jadi gak apa-apa. Oh berarti berpendidikan itu adalah apa definisinya? Ketika kita melalui proses rangkaian proses-proses deliberatif ini. Deliberatif ini proses berpikir yang tadi berpayah-payah dalam tangga itu ya. Teman-teman melakukan sesuatu setitik demi setitik ya, bagaikan kuku memanjang lama-lama, itu berpendidikan. Karena tadi proses pendidikan itu kan tadi ya, mengubah dari ada apa adanya jadi ada apanya, dan dia proses perlahan, tidak bisa dikarbit, didorong melalui proses politik
Nggak bisa. Dia mesti pelan-pelan. Ya harus bab satu dulu dibaca. Coba kritisi bab satu, memahami apa di bab satu, lanjut ke bab dua, bagaimana dengan bab dua, apa yang terjadi di situ, yuk kritisi gitu. Inilah yang kemudian diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, kawan-kawan sekalian. Allah itu ngajarin ke Allah bisa aja pakai jalur politik ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nanya ke Allah, ya Robi Arin, saya ulang-ulang ini ayat ini karena jadi kuncian saya bahwa Allah pun bahkan tidak mengkarbit orang-orang yang beliau pilih, tidak mengkarbit, tapi memang sengaja melalui jalur-jalur tahapan-tahapan educational. Nah, suatu saat Nabi Ibrahim nanya ke Allah, Robi arini kaifatuhyal mauta. Duhai Tuhanku, coba tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Nah, ditanya sama Allah, wala tu'min, emang kamu gak beriman? Bukan gak beriman ya Allah, lihat ma'inal qalbi, supaya hati aku tenang. Maka kemudian Nabi Ibrahim diminta untuk gak, Allah tuh bisa aja langsung nunjukin sebagai Tuhan ya, orang yang zat yang maha kuasa, menunjukkan kepada Nabi Ibrahim, nih loh, ada benda mati, aku hidupin lagi. Bisa banget. Tapi yang Allah ajarkan adalah apa? Coba kau Ibrahim, cari 4 ekor burung, disuruh cari 4 ekor burung. Burung itu kan kemudian binatang yang terbang, yang pasti sulit untuk dikejar dan didapatkan oleh seorang manusia yang tidak bisa terbang. Sampai sini benar-benar kebayang ya. Dapat tuh 4 burung. Terus sama Allah diminta cincang, dicincang. Disembelih, dicincang sampai tidak bisa membedakan, masukkan ke satu wadah sampai tidak bisa membedakan mana burung yang satu, mana burung yang lainnya. Masukkan ke satu wadah, di random, diacak. Setelah dilakukan random, diminta untuk betul-betul dipastikan tidak bisa diketahui ini tuh bagian burung yang mana. Artinya kan dilakukan bootstrapping. Kalau ilmu statistik tuh dia melakukan pengujian yang berulang supaya itu hasilnya memang ilmiah. Kebayang nggak? Allah tuh udah mikir gitu. Ini di surat Al-Baqarah ya teman-teman. Kemudian diminta dipisahkan kedua tempat yang berbeda. Jadi di satu wadah di randomnya, lalu di bootstrapping, dipisahkan ke wadah yang berbeda, dilakukan clustering kalau di ilmu statistika, kemudian diminta untuk disimpan di gunung yang jauh, di gunung yang berbeda, di tempat yang tinggi, masing-masing tempat yang berbeda. Jadi wadah satu di gunung A, wadah yang satu di gunung B. Emang mendaki gunung mudah gitu ya? Kan gak kayak film Ninja Hattori ya, mendaki gunung lewati lembah dengan mudah. Ninja Gozaru ya enggak, ini naik ke gunung A, naik ke gunung B, lalu kata Allah apa? Cari tanah yang lapang. Nah, di tanah lapang itu panggillah mereka, maka mereka akan mendatangimu dengan segera. Kayatina kasa'yah, mereka akan mendatangimu dengan segera. Apa yang terjadi? Datang. Padahal mudah bagi zat yang maha agung, Tuhan yang maha kuasa, untuk membuktikan bagaimana cara menghidupkan benda yang mati, sesuatu yang mati, makhluk hidup yang mati, untuk bisa hidup lagi itu mudah. Tapi yang diajarkan apa? Education, ya, proses di mana itu tuh nggak bisa langsung. Allah tuh ngajarin kita untuk bisa apa? Deliberatif. Maka ayah bunda yang udah jadi ayah bunda, ajarkan anak menikmati proses, mengetahui proses. Jadi nggak, udahlah, misalnya gini, bun, ini gimana cara bikinnya? Udahlah makan aja, nggak usah tahu. Enggak, ajari prosesnya supaya dia deliberatif. Jangan kasih gadget untuk deliberatif, kasih gadget untuk apa? Untuk berproses dalam pendidikan, untuk creating something. Kalau gadgetnya malah kita kasih untuk distraksi supaya anak anteng, ya bahaya, kita lagi nyekokin anak kembali untuk yang ini. Nyekokin anak ke fenomena yang ini nih. Nyekokin anak untuk berada di sini. Maka bahaya teman-teman nih, jangan diajak ke sini, anaknya dicekokin. Ajak anak untuk mengetahui proses. Tahu how to do-nya. Jadi bukan cuma ngajarin why, bukan cuma ngedeskripsiin what, tapi ngajarin how to-nya. Maka kita perlu ngerti bagaimana proses handphone bekerja. Kenapa harus ada 5G generasi kelima?
kenapa harus ada laptop, bagaimana cara kerja laptop, dan lain-lain sebagainya. Kita perlu bisa menjelaskan supaya anak tahu prosesnya, dia tahu itu tuh tools kita untuk mencapai goals apa. Nah, dengan begitu, kalau bisa melakukan itu, kita jadi orang yang berwawasan. Wawasan itu adalah outlook ya. Wawasan itu bukan punya pengetahuan, tapi outlook. Wawasan itu kemampuan kita untuk melihat satu objek dari berbagai sudut pandang. Itu namanya wawasan. Jadi wawasan itu tidak pernah ada benar dan salah, teman-teman. Tapi bisa melihat satu objek dari berbagai sudut pandang. Namanya wawasan kebangsaan. Kita bisa melihat Indonesia dari sudut pandang berbagai bangsa melihat satu hal, yaitu Indonesia. Jadi nggak bisa ada benar salah dalam wawasan, apalagi wawasan kebangsaan. Makanya kenapa di kaji dan ngaco ada tes wawasan kebangsaan, ngaco, dan sudah dibuktikan secara legal formal ngaco. Tapi yang ngaco itu kan nggak dijalankan ya gitu. Ah, ini menarik ya, luar biasa. Nah, kita jangan ikut ngaco. Kita mesti terpelajar, kita mesti berpendidikan, kita mesti berwawasan. Wawasan itu outlook. Outlook kita mampu untuk melihat satu hal dari berbagai sudut pandang. Kemampuan berpikir divergen itu ada di wawasan namanya. Jadi wawasan itu bukan knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Wawasan itu outlook. Jadi kalau teman-teman pernah lihat katalog ya, Fashion Outlook 2022, kita tuh dikasih lihat nanti kira-kira tren fashion itu apa aja dilihat dari berbagai sudut pandang. Biasanya kalau Fashion Outlook itu dari segi musim. Di musim dingin akan ada tren fashion apa? Di musim panas akan ada tren fashion apa? Ya, seru ya, namanya Outlook. Ayo ajak diri kita untuk jadi orang yang terpelajar, berpendidikan, menikmati proses, sama berwawasan, mampu melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Makanya kalau ada sebuah kejadian, kalau saya suka nanya nih, Kindi gimana perasaannya tadi main? Kalau Teteh gimana perasaannya? Kindi ngelihatnya dari sebelah mana? Teteh ngelihatnya dari sebelah mana? Supaya orang bisa melihat, namanya diversity belief. Ada orang dengan keyakinan berbeda, melihat sesuatu dengan hal yang berbeda. Gitu, bukan dipaksakan untuk sama-sama satu Pancasila, udah tapi paling sok Pancasila gitu. Aduh, jadi balik lagi ke situ ya, ini politik lagi ya. Mohon maaf ya. Nah, lanjut ya. Bahaya. Nah, makanya goalsnya adalah adab, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti nanya, Kang, menjadi terpelajar, menjadi berpendidikan atau berwawasan, itu goalsnya apa? Goalsnya itu adab. Apa itu adab? Keterampilan untuk menyesuaikan diri terhadap apa dan siapa. Apa itu bisa jadi benda lingkungan, siapa kepada sesama orang dan makhluk. Namanya adab. Jadi kita ngajarin anak, ngajarin orang, kita belajar bukan untuk numpuk-numpuk pengetahuan. Kita bukan kamus yang bakal dibuka orang, bukan. Ya, kita bukan Google yang dipencet akan tahu jawabannya, bukan. Kita adalah orang-orang yang mampu menyesuaikan diri terhadap apa dan siapa. Ngelihat nggak ada tempat sampah, ya jangan buang sampah sembarangan dong. Masukin saku, dibawa sampai kita nemu tempat sampah. Itu orang beradab, gitu ya. Kalau ternyata ada jalur, kita jangan jangan ngambil jalur orang berkendaraan itu, gitu ya. Luar biasa. Kemarin ya saya lagi siap-siap maju, udah lampu hijau, ada orang yang tiba-tiba ngambil jalur saya dan masuk ke situ. Hampir aja ketabrak ya. Istighfar aja. Itu tidak beradab. Tapi kan saya langsung, barangkali dia tidak cukup banyak untuk melakukan pendidikan terhadap dirinya yang deliberate gitu ya. Karena dia nggak tahu goals ilmu adalah adab. Kenapa kita diajarin matematika? Supaya mampu berpikir logis. Sesuatu yang nggak ada kita bangun simbol ya, kayak X ditambah Y sama dengan Z, itu kan simbol. Kita berpikir logis abstrak. Jika suatu saat kita punya sesuatu yang kompleks, kita bisa determine variabelnya, maka kita bisa memprediksi misalkan Y sama dengan A plus BX. Ini kan persamaan garis ya. Kita bisa memprediksi Y itu ketika A yaitu intercept dapat slope dikali X.
Sehingga kenaikan 1X akan menghasilkan berapa Y. Ah, nggak ngerti ya. Nggak apa-apa. Ini tuh kemampuan kita untuk memprediksi. Saya pakai rumus ini untuk membantu sebuah perusahaan. Waktu itu namanya Nivea. Ya, Nivea punya beberapa produk kecantikan. Ada anti-aging, anti-acne, whitening, sama ada apa ya? Lupa lagi ya. Beberapa aja ya. Mereka pengen tahu, nanya ke saya, Kang Zen. Saya pengen menatap pasar di 2017. Saya punya data penjualan di 2016. Minta tolong Kang Zen, kira-kira saya harus ngasih budget marketing lebih banyak di variabel yang mana, di produk yang mana. Maka saya pakai rumus ini. Y itu kemudian adalah prediksinya, kira-kira akan seperti apa pemasukannya. Jika A tidak melakukan apapun, kita akan dapat penghasilan, ditambah BX1 adalah produk 1, BX2 adalah produk 2, dan lain-lain. Ini bisa kita hitung. Kalau nggak belajar matematika, ini kan persamaan garis ini didapat di mana coba teman-teman? Di SMP. Saya tahu ini karena mama saya guru matematika ya. Jadi apapun yang saya lakukan pasti ada sapu lidi dan apa ya. Jadi PR-PR itu, Bang, ya, gitu. Dan nilai saya selalu jelek di matematika, teman-teman semua. Tapi saya ingat apa yang terjadi. Karena ingatannya bukan soal pelajarannya, ingatannya soal hukumannya. Oh, saya pas dihukum lagi ngerjain trigonometri. Masya Allah ya. Tapi kan belajar itu bukan cuma hafal rumus, bukan cuma jago ngerjain ini. Bisakah kita menggunakan rumus ini untuk menyesuaikan diri? Oh, aku mau prediksi nih. Aku nambah 1 di variabel X, maka akan tambah berapa di variabel Y. Jika aku tambah salam dan sapa, maka kesukaan dia kepada kita akan tambah 3. Itu kita prediksi pakai rumus persamaan garis. Membuat kita jadi orang yang beradab. Kalau kita nambah hutang di variabel X, emangnya utangnya bakal berkurang? Ya enggak dong, kecuali ininya minus. Gitu. Sampai sini benar-benar jelas ya. Ini baru matematika, teman-teman. Belum kimia ya. Kita belajar redoks ya, kita belajar entropi. Wah, luar biasa. Belum fisika. Soal gaya, permeabilitas. Orang yang kebanyakan gaya tapi nggak dapat akan dapat tekanan kalau tidak memperluas area gayanya. Maka gaya kita banyak gaya, oke, tapi di berbagai area dong. Jangan gayanya cuma di satu tempat, jago kandang namanya. Itu tidak beradab. Ternyata fisika ngajarin itu, bukan ngapal-ngapalin rumus. Seru ya ternyata belajar tuh kalau tahu goalsnya. Jadi goalsnya adalah membuat kita, anak-anak kita beradab gitu. Tadi saya Nyanya baru ada kegiatan sama teman-teman sekolahnya. Ya sama ibu-ibunya juga. Kindi ikut. Kindi kan anak bawang ya istilahnya ya. Anak bawang itu maksudnya dia ikut-ikutan aja. Saya tanya Kindi pas tetehnya lagi main sama teman-temannya, Kindi ngapain? Diem aja ngeliatin gimana perasaannya. Berarti kan dia tidak punya kemampuan menyesuaikan diri di situ ya. Atau bagaimana cara dia menyesuaikan diri terhadap stres di situ. Ada orang-orang seumuran tetehnya, seumuran kakaknya, pada asik main Pogoa Koci Piaci Mida gitu ya. Nah ini harus ngapain Kindi itu? Itu kan bagian kita mengajari anak soal adab. Oh kalau kayak gitu ajak ikut main aja. Kenapa nggak ikut main? Soalnya begini. Kenapa nggak nyobain begitu? Soalnya begini. Ajak dia untuk listening. Supaya apa? Beradab. Itu tuh bagian dari pendidikan. Ya, nah maka goals besarnya adalah menciptakan apa? Menciptakan peradaban, teman-teman semua. Goals utamanya adalah menciptakan peradaban. Situasi di mana masyarakat kita tahu betul bagaimana caranya menyesuaikan diri terhadap apa dan siapa. Ujung-ujungnya adalah bagaimana cara masyarakat kita memperlakukan orang lain dengan beradab gitu. Maka peradaban yang baik adalah peradaban yang mampu memperlakukan orang lain secara beradab juga. Nah, caranya ada macam-macam. Saya mau share caranya ya. Ada cara namanya teaching. Teaching itu sharing knowledge ya. Ajak diskusi dan sharing knowledge. Teaching itu biasanya dari teacher ke student. Yang punya pengetahuan siapa? Teachernya. Makanya biasanya ini satu arah. Teacher ke student. Aku tahu I know something. I share my knowledge to you. Itu namanya teaching ya. Di kita tuh kebanyakan metode teaching. Anak-anak kita akan belajar
Jawa Barat ibu kotanya apa? Gitu. Nusa Tenggara Timur ibu kotanya, karena anak-anak nggak tahu. Kita kasih tahu pengetahuan soal itu. Tapi untuk apa? Nah, kita jelaskan untuk apanya supaya bisa beradab. Kalau training, nggak sharing knowledge, tapi skill intervention. Kita ngelatih anak untuk punya keterampilan. Bukan anak juga ya, kita ngelatih orang lain, bahkan ngelatih diri kita, namanya training. Berarti kita butuh training. Gitu. Kalau coaching, kita diminta, ini bukan truth ya, tapi thought ya. Nggak ada R-nya, ini salah. Thought provoking. Kita diajak berdiskusi untuk memunculkan ide-ide tentang sesuatu. Namanya coaching. Ya. Nah di Hey kita banyak pakai coaching ya, ada coachnya, ada Coach Reza, ada Teh Ocha ya untuk nge-coach gitu ya. Kalau mentoring itu nempel, ya nempel karena dibimbing, diajak untuk ikut mengalami sesuatu, namanya mentoring gitu. Jadi contohnya gini, saya misalkan punya bisnis A, ada Bayu pengen belajar ke saya, Bayu saya minta, saya ajak untuk nemenin saya mentor Bayu supaya Bayu mengalami bagaimana melakukan bisnis seperti saya gitu. Nah, saya melakukan banyak mentoring terhadap mahasiswa yang lagi penelitian supaya mereka tahu bagaimana proses dan seperti apa melakukan penelitian. Saya mentor. Namanya mentoring gitu. Nah, kalau consulting si orang itu nggak mau tahu, pokoknya tolong pikirin, tolong hitungin dan kasih rekomendasi gitu. Misalkan ada sebuah lembaga pendidikan pusing sama anak-anaknya, Kang Zen, ini anak aku mau diapain, oke aku bikinin program ya, nih rekomendasi programnya, itu consulting namanya. Orang berkonsultasi ke saya kasih saran dan rekomendasi, mau dipakai enggak masalah, namanya consulting gitu ya. Counseling, nah ini yang sedang dibuat sama heyacademy.id counseling, yaitu menghadapi dengan isu-isu yang emosional terkait pikiran, perasaan gitu ya. Nah, counseling gitu karena orang butuh dibantu untuk menyelesaikan emotional issues. Kalau motivating apa? Dipantik kesadarannya tuh dipantik ya, motivating. Nah, ini webinar adalah sesi apa? Bukan sesi teaching, teman-teman, tapi sesi motivating supaya teman-teman di-ignite awareness-nya. Oh iya, aku jadi sadar gitu ya. Namanya motivating. Ada workshop nih, nanti sebentar lagi saya mau bikin workshop ya, namanya self talk. Saya ngajak teman-teman sharing sesuatu supaya teman-teman ngerjain sesuatu, yang ngerjain sesuatu itu ada hasilnya. Hasilnya apa? Teman-teman bisa berdamai sama diri sendiri. Di program nanti namanya self talk. Itu bentuknya workshop. Ya, ada workshop bikin keramik misalkan. Ada workshop masak. Nah, itu ada hasilnya harus jelas, tangible result ya. Kalau terapi itu proses panjang untuk melakukan penyembuhan, namanya di terapi. Jadi belum tentu konseling itu isinya terapi, beda lagi. Kalau terapi itu ada tahapan-tahapan yang dilakukan supaya sembuh. Nah, facilitating itu ngebantu orang supaya mensimplifikasi prosesnya. Biasanya orang ngejelimet tuh, ini gimana ya mikirinnya ya? Dibantu sama fasilitator supaya jadi lebih mudah. Nah, ternyata proses pendidikan itu butuh proses panjang ini. Sementara yang kita tahu di pendidikan formal di Indonesia yaitu teaching doang, ada guru dan ada murid. Padahal prosesnya sifatnya bisa yang manapun. Maka pertanyaannya adalah kalau sekolah atau belajar mending di lembaga formal atau lembaga informal? Jawabannya bergantung tujuan teman-teman. Teman-teman mau yang mana? Yang penting teman-teman bisa beradab, mampu menyesuaikan diri di mana teman-teman berada, apa kontribusi yang ingin teman-teman bangun di situ. Maka tinggal pilih aja pakai metode yang mana belajarnya. Bisa teaching, bisa training, duh aku butuh training nih. Bisa coaching, bisa mentoring, semua beda-beda cara belajarnya. Itu tujuannya tetap satu, goalsnya adalah kita mampu menyesuaikan diri dengan problematika yang sedang kita hadapi dalam kehidupan. Nah, goalsnya lebih luas lagi adalah setiap orang di kita akan jadi orang-orang yang beradab. Nah, Hey Academy ini pengen banget bantu banyak orang untuk bisa orang tuh kenal sama dirinya, supaya dirinya tuh punya adab sama dirinya sendiri. Tahu bagaimana memperlakukan diri dengan memuliakan dan beradab gitu. Kebayang ya kalau orang bisa memuliakan dirinya,
mengoptimalisasi dirinya, masa iya sih nggak bisa memuliakan dan menghormati orang lain. Self respect itu create respect to others. Gitu teman-teman. Sampai situ aja kira-kira itu yang ingin disampaikan ya. Jadi memang webinar bulanan ini di-create untuk share isu-isu yang kemudian menggelisahkan, mencemaskan, bahkan bisa jadi di suatu saat di kedepannya mengkhawatirkan. Nah, saya pengen ngajak banget teman-teman untuk lebih aware terkait hal itu ya, karena ini sifatnya motivating ya. Diajak teman-teman untuk bisa ignite, ngemantik kesadaran teman-teman supaya bisa kembali lagi sama-sama untuk ngejar goals ini ya, adab dan peradaban gitu. Nanti kita diskusi ya. Oke Kak, sekarang lanjut nih Kak Dita. Silahkan Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan bosan ya Kang Zen kalau saya nanya. Ya, enggak dong. Oke, ini karena materinya seperti ini, saya mau nanya yang prioritasnya mungkin lebih ke anak saya deh. Jadi gini, anak saya kan udah kelas 2 SMA, otomatis mungkin nggak lama lagi mau kuliah gitu kan. Kemarin waktu memilihkan SMA itu, saya cenderung manut gitu ya, bahasa Jawanya apa sih? Ngikutin gitu. Pilihan orang tua, keluarga besar gitu kan. Tapi it's okay lah, udah terjadi dan anaknya sekarang alhamdulillah udah enjoy di situ gitu. Meskipun ya akhirnya ada hal-hal yang akhirnya di perjalanan ya wajar lah, ada kontra, ada ini, ada di aduh kenapa ya kemarin nggak ngikutin ini gitu. Padahal udah sempat ke psikolog, psikolognya bilang udah deh Mbak, anaknya ikut Mbak Dita aja karena secara anaknya juga pengen ikut Mbak Dita. Tapi saya akhirnya ya udahlah untuk membahagiakan orang tua gitu. Nah sekarang ini kan anak udah kelas 2 SMA, mungkin sebentar lagi otomatis bakal kuliah dong ya, atau mungkin mau melanjutkan pendidikan gitu. Nah kedepannya nih saya ingin gitu loh tidak terdistraksi, waduh pakai kata-kata terdistraksi oleh mungkin intervensi atau pemikiran dari orang tua lagi atau dari orang lagi gitu loh. Sebenarnya gimana sih Kang Zen gitu, misalkan mungkin juga Kang Zen kelak gitu kalau dalam posisi saya gitu kan untuk memilihkan kuliah anak itu gimana, terserah kita, terserah keluarga besar atau terserah anaknya, total 100% terserah anaknya. Terus kita tuh tugas orang tua tuh gimana sih gitu, memilihkan pendidikan tadi yang terbaik lah, memilihkan apa ya, itulah pokoknya untuk mendapatkan yang terbaik untuk anak supaya tidak ada penyesalan lagi untuk kedepannya gitu. Oke gitu. Wow, keren pertanyaannya. Itu yang aku pikirin terus sampai sekarang. Jadi kan biasanya orang tua tuh punya cita-cita dan itu wajar ya. Maksudnya cita-cita terkait anaknya gitu ya. Misalkan dulu aku pengen banget deh kayaknya punya anak dokter misalkan gitu ya. Jadi kamu mau nggak jadi dokter, kan suka kayak gitu ya. Itu juga yang aku lagi alami sekarang ya, amanyanya sama Kindi gitu ya. Makanya di umur-umur mereka lagi kecil, gimana caranya kita itu supaya ngasih mereka fasilitas yang buat bikin mereka bisa nge-explore apapun itu ya. Apapun itu yang kayaknya mereka belum coba ini nih. Kita ajak, tertarik nggak? Oh enggak. Kita ajak, tertarik nggak? Iya. Oh ternyata ada hal tertarik terus dia bisanya cepet gitu. Mudah untuk melakukannya. Wow. Nah dari situ kita kasih gambaran-gambaran. Nah makanya semakin kecil usia seseorang harus semakin banyak dikasih wawasan. Bukan pengetahuan, dikasih wawasan. Ajakan supaya dia mampu melihat satu sisi itu dari banyak hal. Nah, sayangnya kan kita enggak ya. Nah, itu bullying itu datang dari itu, kurangnya wawasan. Tidak bisa melihat sesuatu dari sudut pandang lain. Jadinya kalau ada orang yang berbeda tuh dibully. Ada orang yang tidak biasa dibully. Nah, gara-gara itu. Nah, kalau sekarang udah dekat-dekat untuk masuk penjuru, kan jadi gini ya. SMA itu kan masih umum sama kayak SMP sebetulnya. Umum tapi lebih advance sifatnya. Jadi yang dipelajari masih umum banget tapi advance sifatnya. Kalau kuliah beda, kita mendalami satu pilihan yang sebetulnya jadi pilihan hidup mestinya ya, walaupun nggak apa-apa nanti di jalan pun berubah, sebetulnya kan nggak masalah. Karena itu pilihan hidup dan yang menjalani adalah anaknya, harus perbanyak diskusi aja. Sambil sharing dulu kepengennya apa dengan melihat perkembangan dia. Selama ini aku lihat kamu jago loh dalam begini begitu, apalagi kamu jago ngeles, kamu mau nggak jadi ninja gitu ya, nanti aku sekolahin deh di Universitas Naruto di Jepang. Ada loh Mbak Dita, Universitas Naruto di Jepang. Kalau serius ini ya,
Itu jadi ada adik kelas saya di UPI S2-nya di Naruto ya, mungkin lulusannya jadi Hokage ya. Itu beneran ada, itu beneran ada. Jadi eh ajak diskusi aja, kasih pandangan. Kalau aku selama ini ngelihat kamu, interaksi sama kamu, kamu kayaknya bagus dalam hal ini. Dan ada loh gambaran profesi seperti ini. Kamu bisa mendalami bidang ini. Menurutmu gimana? Gitu. Jadi penerus Boruto, iya bener. Nah itu bisa ditanyakan. Dan itu mulai, Mbak Dita, dimulai melakukan itu. Jadi intervensi apapun dari orang lain hanya menambah khasanah wawasan. Khasanah wawasan. Khasanah itu referensi dari wawasan anak kita terkait pilihannya. Tapi apapun pilihanmu, aku jadi fasilitatornya. Kan gitu ya, siap. Gitu. Walaupun, tapi kita pun supaya nggak menyesal juga, kasih pandangan kita. Karena aku melihatmu baik di bidang ini, bagus di bidang itu, kayaknya kamu gitu deh. Kayak mulai ke Nyanya itu senang banget bereksperimen. Tapi dia sampai sekarang tuh masih kekeh ya, bersikukuh pengen jadi koki. Masak enggak? Ini ya kan koki mah harus bisa masak, sering lihat-lihat menu-menu. Dia mah senangnya itu bereksperimen sama bahan-bahan. Mungkin jadi saintis. Aku kasih gambaran lain bahwa nyampur-nyampurin bahan itu bukan cuma dimasak loh. Bisa jadi saintis, jadi peneliti, mungkin apoteker yang ngeracik dan macam-macam. Bisa gitu. Tapi apapun engkau mau menjadi, aku dukung gitu. Nah itu yang perlu diajak, kemudian diskusi yang terus-menerus untuk nge-explore itu. Sambil kita pun deg-degan ya. Aku sampai sekarang Mbak Dita masih deg-degan loh ngelihat anak-anak main, ngegambar. Kok bisa ngegambar ya? Kau mau, ada loh jurusan desain tuh ya gitu. Kayak tuh, abinya Amar tuh ya juga senang gambar. Makanya kan menarik tuh ngelihat anak-anak itu. Tapi memang diskusi itu, apalagi udah kelas 2 SMA, mumpung masih kelas 2, Mbak Dita, kalau kelas 3 itu, wah, intervensinya justru beratnya bukan dari orang tua dan Mbak Dita juga ya, bukan dari neneknya dan Mbak Dita, akan banyak intervensinya itu dari teman sebaya. Teman-teman gua, sobat-sobat gua, geng gua masuk ke kampus mana, jadi apa, dia malah ngikut itu karena teman-temannya ke sana, bukan karena pilihan dia. Nah, mending dari sekarang buru-buru sebelum geng-gengnya yang meracuni gitu ya. Gua mau ke sini karena misalkan nih, gua mau ke UGM, karena ada tempat nongkrong gini asik loh gitu. Gua mau ke sini, jadi karena nongkrongnya, kampusnya asiknya, bukan karena dia mau jadi apa. Nah, itu kelas 3 tuh mulai tuh kayak gitu. Rame. Orang tua itu udah sulit lagi intervensi. Justru yang harus diwaspadai bukan intervensi dari orang sekitar, dari teman sebaya justru. Nah, makanya sebelum kelas 3 ya, kelas berapa berarti? 12 ya, kelas 11, masih kelas 11, banyakin diskusi yang tadi ya, aku melihat kamu baik di bidang ini. Nah, dengan bidang itu, aku pikir kamu bakal keren deh di bidang ini, yang itu kerjanya begini, yang ini tuh nanti bisa berkontribusi gini buat bangsa, ini tuh ngapain gini nih. Nah, kamu kira-kira bakal suka nggak? Nah, enggak. Oke, apapun lah terserahmu gitu. Kayak gitu. Gitu Mbak Dita. Iya. Nanya satu lagi boleh nggak Kang? Boleh. Tadi kan anak, sekarang aku. Aduh. Ya, Mbak Dita mau sekolah lagi. Borokan. Enggak gini. Kalau tadi kan ada terpelajar, berpendidikan sama apa ya? Berwawasan. Ya. Berwawasan. Nah, kalau saya lah udah berpendidikan dong ya, pasti udah kuliah. Terus terpelajar juga mungkin udah. Tapi ketika bekerja ya lagi-lagi gitu. Kalau misalkan ngelihat orang kayak lebih hebat, padahal dia lebih muda dari saya. Terus mungkin posisinya dia lebih tinggi, padahal dia mungkin junior saya gitu. Nah, tadi saya jadi inget goals tadi loh. Kang Ren kan, goals kita belajar itu apa itu ya maksudnya gini, gimana sih menyikapi hal tersebut gitu loh. Kalau misalkan dalam kondisi saya, aku kan udah bergelar ini, aku tuh udah gini, pengalaman kerjaku gini, tapi kok keselip banyak orang gitu. Terus apa dong, kok aku nggak seperti mereka, kok berarti aku selama ini kuliah sia-sia dong gini, bagaimana sih mengambil sudut pandang yang beda dari hal tersebut gitu. Wah itu betul banget. Aku baru 3 hari yang lalu baru diminta buat sharing di BKD ya. Banyak kasus yang BKD ya di BKD apa PKN aku lupa ya. Intinya kepegawaian lah ya buat PNS itu. Nah banyak kasus gini. Jadi ternyata
eh, jadi gini ya, biasanya kalau PNS itu kan si jalur masuknya tuh kan linear sesuai dengan pendidikannya. Tapi ternyata orang yang udah masuk itu bisa dimutasi kemanapun, ya enggak? Saya kasih contoh gini aja. Ada bidang statistik di pemerintahan daerah ya di provinsi. Berarti kalau dia kuliahnya statistik, berarti akan masuk di bidang statistik dong. Posisi paling tinggi dan puncak menjadi orang statistik adalah jadi kabid statistik. Nah tiba-tiba ada orang ini kemudian dia keselimpet istilahnya ya, kesalip sama adik tingkatnya. Adik tingkatnya yang jadi kabid dan kemudian dia di sama kabitnya itu dimutasi ke Kominfo. Kebayang nggak sampai sini? Kominfo itu kan jauh banget sama statistik, komunikasi, informatika, website gitu ya dan hal-hal. Nah, makanya tadi kalau kata-kata terpelajar, berpendidikan sama berwawasan itu belum dipastikan Mbak Dita. Kita semua ternyata harus belajar lagi di situ. Kita semua harus ngeset lagi nih. Oke, aku apa adanya nih masuk Kominfo. Tadinya statistik banget. Aku nggak tahu ya apakah kemungkinan akan di Mbak Dita pun ada hal yang sama ya, ada kemungkinan dimutasi dan itu tuh di bidang yang loh kok ini bukan gue banget, gue belajar audit dan lain-lain kok kerjaannya begini gitu. Tapi ternyata proses hidup kita ngajarin kita untuk selalu itu. Yang penting itu memang goalsnya adab, mampu menyesuaikan diri dimanapun kita ditempatkan oleh negara dan dimanapun Allah menakdirkan kita untuk berkarya gitu. Nah maka terpelajar, berpendidikan, berwawasan ini harus jadi mindset kita bahwa kita tuh jangan mau yang instan dan spontan. Nah orang ini yang kemudian pindah ke Kominfo itu banyak banget data di BKD yang seperti itu. Nah orang-orang ini kelak akan dikumpulkan, akan saya training ya untuk ngasih share soal ini nih. Wah ini ternyata gitu. Wah ternyata ketika di Kominfo aku orang statistik tuh ilmuku nggak kepake. Aku percuma kuliah. Ya enggak. Ada basic logis bagaimana menjadikan data itu sebagai bunyi-bunyi kesimpulan yang bisa kita analisa. Itu yang dipakai. Data-data komunikasi, data jejaring, bagaimana mengkomunikasikan data dalam infografis. Orang statistik juga butuh. Nah, tinggal nanti bagaimana membahasakan itu. Tapi tetap berarti kan ya, belajarnya tetap, berpendidikan akhirnya mindahin proses dari apa adanya jadi ada apanya tetap, punya sudut pandang yang berwawasan juga tetap ternyata. Oh ternyata ini juga jadi masalah juga di banyak tempat Mbak Dita. Gitu. Tapi ternyata itu juga jadi masalah yang umum gitu. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Dita. Iya, udah makasih Kang Zen, gantian yang lain. Makasih ya, Mas. Siap, terima kasih. Betul ya, ini pentingnya adab sebelum ilmu, betul banget. Jadi goals kita berilmu itu adab. Kalau kita nggak punya adab, ya sayang banget dititipi ilmu nggak akan manfaat buat kita. Gitu. Ini Teh Syarifah udah pegel nih kayaknya nih. Silakan Teh Syarifah. Nih sama-sama lagi ngejar dokter. Kapan kita Teh Syarifah jadi dokter ini kita? Kang punten ini ya tutup kamera soalnya sinyalnya lagi. Gimana? Yang mau aku tanyain itu seputar judul Kang tadi. Jadi sebelum ikut webinar tuh sempat mikir-mikir ini teh judul begini maksudnya suruh pilih salah satu dari ketiganya apa gimana gitu. Ternyata kan setelah tadi pemaparan materi kita perlu memiliki ketiganya gitu untuk menyeimbangkan. Iya, antara terpelajar, berpendidikan, dan berwawasan. Terus apa namanya? Mau nanya apa ya Kang ya? Jadi lupa. Nah itu aja, itu juga udah pertanyaan. Itu juga udah pertanyaan. Iya, terus udah gitu. Apa namanya? Iya, ternyata setelah aku masuk ke pendidikan Kang ngajar gitu, itu memang tingkat kecemasannya semakin tinggi gitu. Jadi jadi punya pikiran gini, aduh sekarang gue tuh ngedidik anak orang, ntar anak gue dididik sama ini generasi-generasi yang kita didik sekarang gitu. Itu kan kayak beban moral gitu Kang. Tapi di sisi lain kadang-kadang kita tuh dibenturin sama sistem pendidikan gitu, kayak di tempat aku kerja aja gitu, ada hal-hal yang ternyata nggak sejalan gitu sama apa yang aku pikirkan gitu, dan itu tuh jadi beban gitu Kang, sampai akhirnya mikir ya Allah kalau emang nanti Allah kasih
amanah anak gitu. Kayaknya nggak akan mewajibkan anak sekolah formal gitu. Maksudnya mau sekolah silahkan gitu, tapi lebih mengeksplor itu gimana ya Kang kalau kayak gitu Kang? Maksudnya apakah itu hal yang wajar gitu? Iya. Terus kayaknya tuh apa namanya? Ya Allah, emang benar-benar berlelah-lelah dan berpayah-payah sekali gitu Kang untuk memberikan pemahaman ke anak didik kita gitu Kang. Betul. Nuhun Kang. Jadi ya itu juga betul ya pilihan ya. Tapi tadi ya proses pendidikan itu memang kita bukan ditipin lalu ditinggalin ya. Kita juga ikut jadi fasilitator. Nah makanya dulu memang awal-awal ketika Nyanya mending disekolahin apa homeschooling juga kan salah satunya itu ya. Bisakah kita kemudian leluasa untuk kemudian berkolaborasi sama gurunya? Nah, kita yang setting, kita yang juga bangun kurikulumnya di rumah ya, terkait Nyanya, terkait Kindi supaya apa? Tadi perpindahan dari ada apa adanya jadi ada apanya, kita pun ikut mengelola gitu ya. Jangan sampai kita lepas tangan. Jadi kan seringkali orang tua mah gitu ya. Yang penting udah kamu sekolah, makanya bingung nih pada sekolah di rumah tuh orang tua pada pusing karena harus ikut ngasuh. Padahal kan dari dulu mestinya kayak gitu. Itu satu. Nah, yang kedua memang tadi ya, saya berusaha berhusnuzon ya bahwa sistem pendidikan kita kan supaya bisa diukur jelas indikatornya dan merata seluruhnya. Jadi kadang-kadang memang sering disamaratakan, padahal bisa jadi prosesnya masing-masing beda-beda. Infrastrukturnya, teknologi yang dipunyai kampus beda-beda, sekolah beda-beda, ya. Mencoba berhusnuzon gitu ya untuk pemerataan pendidikan yang memang masih berat gitu ya. Nah makanya ya betul memang tadi, makanya kita perlu sering berdiskusi tadi, kita perlu cek lagi goalsnya ya. Kita tuh lagi berhadapan pada lingkungan yang seperti apa, pada lingkungan yang memiliki masalah seperti apa, bisakah kita menjadi solusi dengan melakukan pendidikan terhadap diri dan keluarga supaya kita jadi solusi di lingkungan itu gitu. Misalkan dengan situasi kondisi anak muda yang kayak gini, bisakah seorang Zen Permana dan keluarganya itu menciptakan pendidikan bagi kita untuk bisa deliver solusi-solusi terbaik bagi permasalahan bangsa ini? Aku mah mikirnya jadi ke situ. Makanya ngajak istri ngelola ajak Nyanya atau anak untuk mulai mikirin ke arah situ walaupun masih kecil. Karena kita butuh untuk dipantaskan ya Allah, kita pengen jadi keluarga gitu. Ada sobat saya malah lebih ekstrim lagi ya. Aku pengen menciptakan keluarga-keluarga yang bisa menjadi pembebas Palestina katanya gitu. Dan penjajahan di muka bumi. Maka concern pendidikan mereka ke arah situ. Dan pas saya cek dan saya jadi partner diskusinya mereka ya. Kasian kalau aku nggak ngedidik gini bahwa nggak boleh loh untuk ngambil hak gini bahwa ini tuh tanah gini apa itu jadi menarik gitu Jan. Itu tuh ternyata penting ya dilakukan menjadi solusi untuk orang lain dan kita yang bikin kurikulumnya. Kayak gitu Teh Sarifah. Jadi proses ini adalah proses yang kemudian dititipkan sama kita untuk kita arrange ya. Makanya perlu jadi orang yang tadi terpelajar, berpendidikan, tahu prosesnya dan kemudian tadi wawasan. Kita perlu bisa memandang sesuatu dari segala sisi supaya kita bisa berinovasi gitu. Nanti kan dibina sama Bu Mega ya untuk riset dan berinovasi. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Balik lagi ke situ. Semoga bisa membantu ya Kang. Iya, betul. Nuhun Kang. Ada pertanyaan nih Kang di kolom chat dari Kak Liza dulu nih. Oh, iya. Ngasih batasan terserahnya gimana Kang Zain? Itu mungkin tentang cita-cita ya, cita-cita anak. Karena pada beberapa sisi bisa saja keinginannya ternyata nggak sesuai dengan pandangan syariat misalnya. Supaya nggak jadi menceramahi dan jadi merasa kok syariat memberatkan ya. Nah, itu gimana Kang? Iya, ya tuh kalau kita ngomonginnya syariat pasti berat. Karena syariat itu kan kaku, rigid dan memang harus namanya juga sesuai syariat ya. Ya memang mengatur kita. Tapi kalau berkomunikasi jangan ngomongin syariat. Makanya kenapa Al-Qur'an diciptakan dalam bentuknya bukan bahas syariat tapi kisah ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, dalam bentuk kisah supaya kita mudah memahaminya. Maka ketika sharing tentang cita-cita,
batasan terserah itu kita udah ngasih wawasan. Wawasannya harus sesuai syariat dong. Dia tinggal milihnya itu pilihan yang udah kita kasih. Jadi terserah tuh bukan berarti bebas. Jadi kayak gini misalkan ya. Nih di meja ada sayur sop ya. Ada soto ayam, ya. Ada sayur lodeh, ada sayur asem. Terserah mau pilih yang mana. Tapi semuanya makanan sehat. Kebayang nggak? Itu terserahnya kita gitu. Jadi bukan terserah adalah terserah banget, enggak. Jadi dari awal kita tempel terus, Teliza. Kita tempel terus, kemudian pilihannya bisa jadi ini. Pilihan jadi itu. Nah, kalau cara saya sih ke anak-anak tuh mau ngasih tahu bahwa kita tuh lagi ada permasalahan A, B, C gitu. Wah, ternyata banyak ya orang-orang yang begini, kalau begini dan begitu. Gimana kalau misalkan jadi sampai begini? Kira-kira teteh mau nggak jadi orang yang bantuin untuk gitu? Bisa loh kerjanya jadi ini, bisa loh nanti bidang ini, nanti sekolahnya di sini. Iya, kayak gitu. Nah, diskusi-diskusi macam itu. Jadi kita nggak akan terbentur soal-soal syariah. Justru mereka yang akan penasaran. Justru mereka yang akan menceramahi kita. Bunda tahu nggak? Kalau untuk begini tuh ternyata ada aturannya. Itu kan syariah namanya. Jadi mereka yang ngajar kita senyum-senyum sendiri. Wah, papa bangga kayak gitu. Jadi di awal memang nggak ngomongin syariah dulu. Syariah itu kalau istilah jadi gini ya. Syariah itu istilah hukum yang orang itu ngomongin itu dia harus udah matang berpikirnya karena dia butuh 3 indikator. Ada lex serta, lex scripta, itu lagi apa ya aku lupa ya. Ada 3 hal aja. Harus certain, harus ada tulisannya tertulis dan bisa dilihat, dan harus terprediksi. 3 itu. Nah, belum nyampe ke situ. Biasanya kalau anak-anak itu ya, nyampe ke situ tuh nanti biasanya udah semester 7, nah nyampe ke situ. Soal syariah, atau itu pasti nyampe. Nah, kita arahin batasan terserahnya itu tadi. Kita kasih pilihan sayur apa aja. Asal sayur, silahkan pilih. Nah, itulah yang kita kasih. Begitu kira-kira. Nah, udah menjawab nih tadi saya. Satu lagi nih Kang dari Teh Alfa. Ada banyak. Dari Teh Alfa dulu nih. Makasih banyak Kang Zen, inspiring as always katanya. Izin tanya Kang, di zaman sekarang bagaimana caranya supaya ilmu pengetahuan yang kita dapatkan menjadi berkah? Iya betul nih, yang memang itu juga PR, aku juga suka mikir gitu ya, gimana caranya ya biar berkah ya. Satu, memang berbasis solusi ya. Jadi gini, tiap kali mencari ilmu, niatkan bahwa ilmu ini akan aku gunakan untuk jadi solusi atas permasalahan apa yang mana, gitu ya. Bukan untuk penasaran, kepo, berat untuk dinaikkan di levelnya jadi berkah ya. Karena berkah itu kan ziyadatun khair itu ya. Ketika aku selesai belajar ini, maka pelajaran ini akan kemudian menjadikanku melakukan sesuatu yang sesuatu itu bermanfaat buat orang lain. Nah, gitu. Kalau aku mah jadi gitu ya, makanya juga sebetulnya jarang belajar. Kalaupun sekalinya belajar, pasti sangat serius. Karena ingin mastiin itu bisa dipraktekkan. Maka ke guru itu, salah satu hal lainnya adalah berkhidmat dan takzim sama gurunya. Wah, itu saya, pokoknya kalau WA, ngobrol, diskusi sama orang-orang yang saya anggap kemudian guru, itu pasti akan sangat serius. Saya ikut kaidahnya Sayyidina Ali ya. Aku adalah budak bagi siapapun orang yang memiliki satu kalimat ilmu. Jadi kita membudakkan diri, bahkan betul-betul ngasih servis terbaik pada orang-orang yang kita anggap guru kemudian. Nah, karena itu salah satu cara kita mendapatkan keberkahan itu. Keberkahan itu artinya apa? Ilmu yang kita miliki langsung bisa dipraktikkan dan dirasakan kemanfaatannya, itu berkah. Itu ya, ziyadatun khair. Gitu Aufa. Wah, insya Allah Aufa mah cerdas ya, dan pasti bisa mempraktikkan dengan segera ilmunya. Gitu. Lanjut nih Kak, ada lagi nggak pertanyaannya ya? Tadi Kiki ngacung nih. Oh, ngacung. Hayu Teh. Mangga. Kiki masih di Makassar kan? Iya Kang, mau kemana lagi Kang? Dikira udah pindah kemana gitu. Belum Kang, belum.
Tapi Gimana? ya ini Kang, saya sebenarnya mau lebih pernyataan kali ya, atau kayaknya menyimpulkan dari apa yang ku Oh boleh. dapatkan gitu ya. Ya jadi ini Kang, kalau yang saya dapatkan berarti ketika kita belajar ya, itu berarti kita tidak boleh sama sekali untuk berpikir bakalan instan gitu, atau Yes. terburu-buru. Kadang-kadang kadang-kadang Kang, kan kalau misalkan kita belajar, kenapa ya saya nggak pintar-pintar, Betul. mau keluar bahasa Makassar. Apa ya Kang? Ya Gak kenapa apa-apa. lama sekali gitu kalau misalkan mengerjakan sesuatu. Nah terus ini Insya Allah dari materi kali ini tuh kayak dapat, kalau misalkan mau belajar ya memang tidak ada yang instan, memang harus bersabar, dan yang dari hasil goal akhirnya ini Kak adab gitu. Dan ini sedikit, ini tadi ke pertanyaan Teh Dita, saya berpikir gini, kalau misalkan kita memang betul-betul belajar, nggak usah berpikir untuk mendapatkan gitu apakah kita akan lebih tinggi gitu dari orang lain atau tidak gitu, tapi niatkan aja bahwa ini ya untuk kita bisa menjadi lebih baik di matanya Allah gitu loh Kak. Yes. Gitulah. Cakep banget. Itu sih Kak. Betul banget. Wah, alhamdulillah ketangkap dengan baik sama Iki ya. Luar biasa. Itu betul ya, Mbak. Jadi tujuan kita berilmu itu bukan melayani untuk jadi melayani sebagai hambanya Allah, supaya status kita ditinggikan di mata Allah, bukan di mata manusia ya. Jadi bergelar-gelar itu bukan dihamparkan di hadapan manusia, tapi supaya banyak gelaran-gelaran yang kemudian dapat keberkahan Allah. Itu betul. Dahsyat banget. Setuju banget. Dahsyat. Tuh kata Bayu juga. Dahsyat. Betul sekali. Ada lagi nih Kang, pertanyaan dari Kak Eri nih di chat. Kang, kalau sudah sadar dengan berkahnya ilmu, salah satunya adalah dibagi, disebar agar terasa manfaatnya bagi yang lain, gimana caranya mensiasati rasa malu yang suka muncul? Misal, mau bantu jawab, karena alhamdulillah dengan kuasa Allah kita ada ilmu di situ, tapi suka malu mau bantu jawabnya, gitu. Gimana Kang? Ya nggak apa-apa, sambil malu aja. Jadi malu itu biasanya karena ada ekspektasi di situ ya, atau ekspektasi apa? Ekspektasi dan kekhawatiran ketika kita menyampaikan, kemudian ada sesuatu, ada munculnya kelemahan atau kekurangan. Makanya ketika menyampaikan sesuatu ya memang supaya terekspos, ya pasti akan ada rasa malu gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi contohnya gini, wah aku sepertinya tahu jawabannya. Tapi aku kalau mau jawab takut malu. Malunya karena apa? Ya biasa. Jadi karena ekspektasi malunya. Harapannya harus benar. Enggak kok, nggak apa-apa. Justru kita menjawab itu dalam rangka terekspos supaya dikoreksi kalau ada kehilapan dan kekurangan. Maka nggak apa-apa, jawab aja kalau diperkenankan untuk menjawab ya. Jadi jangan saya mau menjawab, boleh saya menjawab? Enggak, ya udah jangan gitu. Yang penting apa? Yang penting tadi, ketika kita melakukan sesuatu kan expose-nya adalah bentuk koreksi ya. Karena bisa jadi yang kita sampaikan bukan kebenaran, nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa. It's okay ya. Gitu. Gitu Kak Eri. Oke, gimana Kak Eri, ada ini nggak, ada tanggapan mungkin? Betul, ini karena dia ya, dilihat bahwa sama semua manusia sakit, betul. Sakitnya di neraka ya. Aduh. Iya. Jangan sampai ya, jangan sampai. Jangan sampai. Alhamdulillah udah. Baik, sebelum ditutup nih udah hampir 9:30. Ada boleh nih satu pertanyaan lagi kalau ada yang mau bertanya atau diskusi. Mangga. Kalau nggak ada ya udah ya. Teh Dewi belum, Teh Dewi biasanya suka nanya. Oh, Teh Dewi mau nanya, ayo. Atau menyimpulkan aja kalimat penutup misalkan. Mau nanya, jadinya nanya. Gimana Teh Dewi? Gimana kan kasih saran dong cara menjawab elegan gitu, yang jawaban yang gitu.
Misalnya gini kata orang, kamu kan kuliahnya di situ, kok kamu kuliahnya tinggi-tinggi, tapi kok kerjanya beda, tapi kok kamu nggak kerja atau gimana gitu kan, biar cara menjawabnya tuh lebih elegan gitu loh kan gitu. Oh iya. Kalau pertanyaannya itu mempertanyakan dan cenderung menyudutkan gitu ya. Cara menjawab yang elegan. Ya. Minta bantuan dibalik. Jadi gini ya. Tiap kali kita merasa tersudut dan terpojok, buru-buru rendahkan diri kita dan minta bantuan. Kalau aku suka gitu. Misal ini ya. Jen, kok lu capek-capek sekolah tinggi cuman ngajarnya cuman di Unjani doang, katanya keren. Coba dong yang lebih bergengsi di luar negeri dong. Bantuin dong kalau gitu, coba cariin kampus mana yang mau aku. Gitu dibalikin. Dia akan langsung mingkem. Misalkan gini ya. Oh, kamu kok kuliahnya tinggi-tinggi gitu tapi kok kerjanya beda. Cariin dong yang sesuai menurut kamu di mana. Pasti diem. Karena jadi kita rendahkan diri kita lalu minta bantuannya. Rendahkan diri kita di hadapan dia. Pasti diem kok. Itu elegan banget. Misalkan ya elah kamu tuh cantik, baik, kok jomblo terus sih. Tolong cariin dong. Udah diem pasti. Diem. Kalau ditawarin, coba ya aku lihat ya. Mudah-mudahan ini jodohnya dari Allah. Gitu udah pasti diem. Itu udah paling elegan itu ya. Kita kan suka gengsi dan egonya kena ya, Dewi ya. Tiap kali orang menyudutkan memojokkan, kita merasa harus membuktikan sesuatu. Gak usah. Semakin kita merendah di hadapan manusia, Allah tinggikan kita. Jadi rendahin aja kita. Jadi kalau orang rendahin kita, ya udah iyain aja, emang rendah kita. Dan dia pasti akan diem. Gitu. Nah itu Teliza tuh. Lulusan arsitek kok jadi tukang sabun gitu ya. Jadi harusnya jadi tukang apa gitu. Ditanyain balik aja. Emang kamu kalau mandi nggak pakai sabun? Ditanyain aja. Ya kan orang butuh. Aku sekeluarga pakai kan sabunnya Teliza ya. Jadi semakin orang bernada merendahkan kita dan kita sadar itu, jangan malah ingin membuktikan bahwa kita tinggi dari itu. Ya memang kita rendah kok. Ya rendahkan diri aja lalu minta bantuan, pasti mingkem. Kalaupun memang mereka betul perhatian dan mau bantu, pasti bantu. Dan alhamdulillah kan jadi senang ke kitanya. Ya kamu udah baik, cantik, pinter, jomblo, gimana sih? Cariin dong. Barangkali kamu ada keleluasaan punya kenalan. Gitu. Ada nih. Cocok lagi. Alhamdulillah kan jadi jodoh. Daripada kita malah tersinggung, malah apa sih ngomong itu sompral banget mulutnya. Wah jadi berantem kan. Kan enggak. Gitu Teh Dewi. Santuy aja. Jadi kita ikut permainannya aja. Kalau dia meninggikan, alhamdulillah. Kalau merendahkan, ajak sampai rendah banget diri kita. Pasti ternyata nggak nemu lebih, kan kalau kita udah makin merendah banget nggak akan mungkin nemu hal yang paling rendah lagi dalam diri kita kan, udah sepakat gitu ya. Udah gitu Teh Dewi, mudah-mudahan menjawabnya.